Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu semangat dalam mengerjakan tugas ya. Hari ini kita belajar lagi. Kita masuk ke pembelajaran keempat, masih di subtema 3 ya, pembelajaran keempat. Nanti kalian ada di halaman 122 kegiatan Ayo Membaca ya. Kalau Ayo Membaca nanti bisa kalian baca sendiri ya. Lalu kemudian kalian kerjakan latihannya di halaman 123, misalnya judul ya. Judul ceritanya apa? Nah, kalau di sini karena sedang bermain kayu malele, nah jadi kita boleh kasih judulnya permainan kayu malele, boleh seperti itu. Dan isi ceritanya apa? Nah, kita ringkas ya, diringkas. Kalimat-kalimat pentingnya yang mana gitu boleh ditandai. Misalnya kalimat pentingnya mulai dari sini. Ana, Rasti, Wayan, Ahmad, dan Titus berkumpul di depan kelas. Mereka sedang melakukan permainan di halaman sekolah. Mereka bermain permainan kayu malele. Nah, berarti boleh isi ceritanya yang pertama itu kalimatnya Ana, Rasti, Wayan, Ahmad, dan Titus sedang bermain kayu malele di halaman sekolah. Nah, boleh kita ringkas seperti itu. Jadi tadinya 3 kalimat ya, kita ringkas menjadi 1 kalimat gitu. Terus kita lihat lagi nih kalimat yang lainnya. Kayu malele adalah permainan tradisional dari Papua. Pemain dikelompokkan ke dalam 2 kelompok. Ada kelompok bermain dan kelompok berjaga. Nah, berarti bisa kita buat kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua, permainan kayu malele berasal dari Papua. Titik. Nah, terus kalimat yang ketiganya, dalam permainan tersebut ada kelompok bermain dan kelompok berjaga. Titik. Nah, itu udah 3 kalimat ya. Nah, selanjutnya alat yang diperlukan adalah 1 batang panjang dan 1 batang pendek. Ukuran batang panjang sekitar 50 cm, sedangkan ukuran batang pendek sekitar 20 cm. Selanjutnya perlu dibuat lubang tanah ya. Terus kedalaman lubang sekitar 10 cm, lebar 4 cm, dan panjang 15 cm. Buatlah lubang dengan alat seperti cetok. Nah, berarti alat yang dibutuhkan ya, kalimat keempat tadi ya, alat yang dibutuhkan untuk permainan kayu malele adalah kayu ya. Yang pertama kayu yang berukuran panjang 50 cm, kayu yang berukuran kayu pendek berukuran 20 cm, tanah ya, kemudian tanah, lagi, dan cetok ya. Cetok itu untuk menggali tanahnya ya. Jadi dari teks yang panjang ini tadi kita ringkas hanya 4 kalimat saja gitu ya. Selanjutnya ada ayo berlatih. Nah, ayo berlatih ini tadi kita sudah membaca bacaannya ya. Nah, kemudian baru kita kerjakan yang ayo berlatih yang halaman 123 ya. Itu gampang ya, nanti kalian bisa cari di bacaan ini ya. Kita lanjut lagi. Ayo berdiskusi. Nah, misalnya kata cetok ya, nanti boleh kalian lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia online ya. Kata cetok itu apa artinya, terus kata melintang itu apa artinya ya. Kemudian kata tenaga apa artinya, nah gitu. Kita buat kemudian buatlah kalimat dengan kata-kata di atas ya. Misalnya kata tradisional, misalnya kita buat permainan kayu malele merupakan permainan tradisional gitu, misalnya gitu ya, permainan tradisional dari Papua. Kita buat ya misalnya ya, contoh kalimatnya ya. Tadi yang nomor 1 tradisional. Nah, contoh kalimatnya tadi permainan kayu malele merupakan
tradisional dari Papua misalnya gitu ya. Nah, yang harus kita perhatikan dalam membuat kalimat yang pertama ini ya. Kalau kalimat itu diawali dengan huruf kapital ya. Terus di sini ada nama permainan. Nama permainan boleh diawali huruf kapital juga nih, kayu maleleka sama M-nya huruf kapital. Kemudian ada nama kota ya. Nama kota juga pakai huruf kapital ya. Yang terakhir adalah ada tanda titik. Nah, itu namanya disebut kalimat ya. Harus ada titiknya. Selanjutnya kalian bisa buat sendiri ya kalimat yang lainnya ya. Kita langsung ke ayo mencoba. Mengamati dan menggolongkan benda-benda berdasarkan wujudnya. Nah, ini ya. Halaman 125 ya. Kalau di sini kan amati benda-benda di sekitar sekolah. Nah, kita ganti saja ya. Amati benda-benda di sekitar rumahmu ya. Pasti ada ya yang berwujud padat, cair, dan gas ya. Misalnya kalau yang padat apa? Meja, kursi, ya, lemari. Nah, itu. Yang cair misalnya apa? Air, minyak ya. Sabun pencuci piring. Nah, itu. Yang gas misalnya apa? Gas itu misalnya ada oksigen, karbon dioksida, nah gitu ya. Pokoknya gas itu berupa udara gitu ya. Ya, selanjutnya di sini ada ayo berlatih. Nah, ini ya. Kita lihat di sini halaman 126 ya. Jika 14. Nah, coba sini ada soal nih, 14 dibagi 2 sama dengan, nah berapa ya? Nah, kita harus hafal ya. Kemarin kan sudah diberi tabel pembagian, harus dihafalkan sedikit-sedikit ya. Kita kasih contohnya nih. Ayo berlatih. Halaman 126 ya. Nomor 1. 14 dibagi 2 sama dengan berapa ya? Nah, coba kita ini ya, kita andai-andai nih, 2 ya. Di sini 2 dikali berapa? Nah, 2 dikali berapa supaya hasilnya 14? Masih ingat nggak kalau perkalian mudah ya dibandingkan perbagian? 2 dikali berapa? 2 dikali 7 ya, supaya hasilnya 14. Nah, kita hapus dulu. Jadi di sini hasilnya 14 bagi 2 sama dengan 7 ya. Kalau kita balik, maka 7 dikali 2 sama dengan 14. Nah, gitu ya. Lanjut yang nomor 2. 15 dibagi 3 sama dengan berapa? 3 dikali berapa supaya hasilnya 15? Dikali 5 ya. Nah, ya. Maka 5 dikali 3 sama dengan 15. Oke ya. Yang nomor 3. Terakhir nih, nomor 3 nih ya. 20 dibagi 4 sama dengan berapa? 4 dikali berapa supaya hasilnya 20? Dikali 5 ya. Nah, 20 bagi 4 hasilnya 5. Maka 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, gitu ya. Untuk yang nomor 4 sama nomor 5 kalian bisa menjawabnya sendiri ya. Selanjutnya kita berlatih pembagian ya, pembagian bersusun. Ini boleh dihapus dulu. Untuk yang ayo berlatih selanjutnya ya. Ayo berlatih ada lagi nih ya. Masih ayo berlatih. Yang ayo berlatih kedua ya. Halaman 126. Ya, di sini ada tabel ya. Ada banyak tabel ya, 1 sampai 5. Nah, itu tentang pembagian.
Coba kita perhatikan, ada contohnya nih. 22 dibagi 2 sama dengan 11. Nah, angka selanjutnya 24 ya. 24 dibagi 2 sama dengan berapa? Ya, kita coba ya. Yang itu tuh. Dari kolom yang pertama ya, 24 dibagi 2. Lihat ya. Pertama angka yang ini dulu ya, yang paling awal dulu nih, yang paling depan. 2 dibagi 2 berapa? 1 ya. Nah, ini kita tulis 1 di sini. 1 dikali 2 kan 2 hasilnya. Terus kita kurang. Ya. 2 dikurang 2 kan 0 ya. Nah, habis ya. Terus diturunkan. Turunkan 4. Nah, sekarang 4 dibagi 2 hasilnya 2 ya. Nah, 2 kali 2 4. Nah, terus dikurang lagi. 4 kurang 4 habis. Nah, jadi hasilnya 24 dibagi 2 sama dengan 12 ya. Kita tulis di sini. Di 24 bagi 2 hasilnya 12 ya. Lanjut lagi. Terus angka yang sudah diketahui dulu deh ya. 26 dibagi 2 berapa? 26 dibagi 2 26 dibagi 2. Seperti tadi ya, 2 dibagi 2 kan hasilnya 1, tulis di sini. Nah, 1 kali 2 2. Tuh, ya. 2 dikurang 2 kan habis ya. Turunkan 6-nya. Nah, sekarang 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 dikali ke 2 sama dengan 6. Nah, ini juga 6 kurang 6 0. Nah, berarti 26 dibagi 2 hasilnya adalah 13 ya. Tulis di kolomnya 13 ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini kita gampang nih, tinggal mengurutkan. Kan dari yang pertama tadi tuh angkanya yang di bawahnya 11 ya. Hasilnya ya 22 bagi 2 sama dengan 11. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, berarti kalau misalnya di sininya 26 bagi 2 sama dengan 13, berarti kotak yang selanjutnya hasilnya pasti yang angkanya 14 ya. Nah, kalau misalnya 14 kali 2 gampang tuh ya. Kalau misalnya pembagiannya belum hafal, kita balik aja tadi jadi perkalian. 14 kali 2 berapa? 14 dikali 2 2 kali 4 8. 2 kali 1 2. Nah, berarti yang di atasnya adalah 28. 28 dibagi 2 sama dengan 14 gitu ya. Nah, khusus yang nomor 1 di sini ada yang ini ya. Apa nih, angkanya tidak berurutan ya. 11 12. Nah, kotak yang ketiga kan 13, kotak yang keempat 13, kotak yang kelima 14. Nah, berarti di sini yang tengah-tengah berapa nih ya? Yang tengah-tengah kita ini aja ya. 20 aja misalnya ya. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, gitu. Udah ya, nomor 1 udah selesai. Yang nomor 2. Di sini kita lihat, kita kerjakan dari ini ya, dari yang ada ininya, yang ada angkanya dulu, yang diketahui dulu. Angka yang diketahui dulu adalah 36. 36 dibagi 2 berapa? Nah, kita coba lagi nih yang nomor 2 ya. 36 dibagi 2. Nah, 3 dibagi 2 yang paling mendekati. 3 dibagi 2 nggak bisa ya. Kita cari angka yang mendekati. 2 dikali berapa? Yang mendekati hasilnya 3. 2 dikali 1 ya. Nah, berarti ini 1 dikali 2 ya, sama dengan kan 2. Nah, gitu ya. 3 dikurang 2 hasilnya 1. Nah, terus lanjut turun 6-nya itu ya. Nah, sekarang 16 dibagi 2 bisa nggak? Bisa. Hasilnya 8 ya. Nah, terus dikali 8 dikali kedua sama dengan 16. Nah, berarti hasilnya 0 ya. 16 kurang 16 0. Habis ya. Jadi
36 dibagi 2 hasilnya adalah 18 ya. Tulis di sini 18 ya. Terus selanjutnya angka ini ketahui adalah 42. 42 dibagi 2. 42 dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Berarti tulis di sini. Jadi kita kali, kalau yang di atas ini dikali ke sini. 2 dikali 2 gitu ya. Nah, sama dengan 4. Dikurang dulu ya. 4 kurang 4 kan 0. Nah, turunin sekarang 2-nya. Tuh, ya. 2 dibagi 2 berapa? 1 ya. Nah, kita 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, dikurang lagi, 2 dikurang 2 habis ya. Jadi 42 dibagi 2 hasilnya adalah 21 ya. Nah, ya. Jadi ini juga sama nih. Kita bisa urutkan ya. Tadi kan yang 36 bagi 2 sama dengan 18. Terus 42 dibagi 2 sama dengan tadi 21 gitu ya. Jadi angka yang pertamanya nanti hasilnya ini 17 ya. Terus di kolom yang ketiga angkanya adalah 19 ya. Terus di kolom yang kelima yang bawahnya itu angkanya hasilnya 22. Nah, kalian tinggal kalikan ya. Kalau sudah misalnya pembagiannya belum hafal, kita tinggal kalikan aja. 17 kali 2 hasilnya kan 34 ya. Jadi angka yang di atas ini 34 ya kan? Betul ya. 34 dibagi 2 sama dengan 17. Nah, begitu ya. Dan seterusnya ya. Lanjut lagi. Ibu pilih yang agak susah ya. Agak susah di nomor 5 nih. Angkanya sudah besar nih ya. Udah sampai 100-an ya. Angka yang diketahui adalah 84. Kita hitung dulu ya. Di sebelah sini aja deh ya. 84 dibagi 7. Nomor 5. 84 dibagi 7. Nah, 8 bagi 7 1 ya. Nah, kita lihat perkaliannya kan, kalau misalnya perkalian yang terdekat ya, 7 kali 1 kan berapa? 7 ya. Nah, gitu. Kenapa kita nggak pakai di sininya 2? Misalnya di sini kita taruh 2, bisa 2, karena nggak bisa ya. Kalau misalnya 2 kali 7 kan 14 ya. Nah, kita cari angkanya yang di bawah 8 gitu. Makanya kita kalikan sininya 1 kali 7 sama dengan 7 gitu. 8 dikurang 7 berapa? 1 gitu ya. Terus turun 4-nya. Nah, jadinya 14. 14 dibagi 7 hasilnya 2 ya. 2 kali 7 sama dengan 14. 0 ya. Nah, jadi 84 dibagi 7 hasilnya adalah 12. Nah, kita tulis nih ya di kolom sini 12. Kemudian angka selanjutnya yang diketahui adalah 98. 98 dibagi 7. 9 dibagi 7 1 juga ya, masih ya. Pokoknya gitu. Kita cari perkalian 7 dikali berapa. Nah, gitu. 7 kali 1 ya. Supaya bisa dikurang dengan 9 ini gitu ya. 7 kali 1 kali 7 kan 7. Nah, 9 kurang 7 kan bisa ya. Kalau misalnya kita di sini tulisnya 2 kali 7 sama dengan 14, nah itu nggak bisa dikurang dengan 9. Makanya kita di sini 1 ya, angka yang mendekati. 9 dikurang 7 sama dengan 2. Nah, di sini 8-nya turun. Jadi sekarang 28 dibagi 7 sama dengan 4 ya. 4 kali 7 sama dengan 28. Jadi 28 dikurang 28 habis ya. Makanya hasilnya 98 dibagi 7 sama dengan 14. Nah, kita tulis di sini 14 ya. Kalau sudah, nah itu tinggal diurutkan tuh ya. Tadi kan 84 dibagi 7 sama dengan 12, 98 dibagi 7 sama dengan 14. Nah, berarti berurutan dari awal nih ya. Kolom yang paling bawah hasilnya yang pertama itu angkanya 11.
terus yang kedua 12, yang ketiga 13, yang keempat 14, yang kelima 15. Nah, bisa kalian kali ya. Kalau udah tahu hasil yang bawahnya dikalikan aja. 11 kali 7 sama dengan 77 gitu. 12 kali 7 sama dengan 84 gitu ya. 13 kali 7 sama dengan 91, 14 kali 7 sama dengan 98. Terus yang terakhir 15 kali 7 sama dengan 105 ya. Sudah. Ya, sudah. Ya. Sampai di sini Ibu cukupkan dulu pembelajarannya. Nanti kalian bisa setelah pembagian selesai kalian bisa ini ya, membuat karya imajinatif yaitu dengan teknik meniup ya. Nanti langkah-langkahnya bisa dilihat di halaman 127 ya. Jadi kalian mencoba membuat karya seni, karya imajinatif dengan teknik meniup ya. Kalian siapkan yang pertama ini bahan-bahannya adalah cat warna ya, atau cat air maksudnya ya, biasanya tuh cat air, terus sedotan plastik untuk meniup, koran ya, dan kertas ya, kertas gambarnya maksudnya ya, kertas gambar yang untuk dikasih cat airnya ini gitu ya. Sudah, nanti kalian bisa lihat langkah-langkahnya di halaman 127 sampai 128 ya. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan di rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum.